Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farihul Lutfi selaku dosen Bahasa Indonesia kelas 1D serta teman-teman mahasiswa kelas 1D yang berbahagia. Saya perwakilan kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berupa video presentasi. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencakup penggunaan metode ilmiah dengan pemenuhan prinsip-prinsip keilmiahan seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dibelah menjadi dua, yaitu karya ilmiah dengan ditulis dengan berdasar pada hasil penelitian dan karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil pemikiran serius, baik jenis maupun dalam penulisannya tetap menggunakan metode analisis masalah yang bersifat mendekati kebenaran. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, sarana pengembangan pemikiran. Tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang membutuhkan dukungan. Dukungan itu ialah pembiasaan diri untuk menyadari dan membedakan antara pemikiran atau gagasan dengan segala sesuatu tentang dunia nyata, baik peristiwa-peristiwa tentang berbagai kondisi atau keadaan. Kedua, sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensistensikan gagasan. Kemampuan pikir untuk mengingat atau menyimpan seluruh pengalaman sangat terbatas. Ketiga, sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Melalui kegiatan menulis ini, kita dapat menemukan adanya kesulitan atau kekurangan pengetahuan kita terhadap berbagai teori dan konsep. Sarana untuk mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah melalui kegiatan menulis. Yang terakhir, sarana untuk berkomunikasi. Melalui menulis ini kita dapat menata berbagai informasi yang ada kalanya bertentangan dan berserakan. Melalui kegiatan ini kita bisa menyusun konsep, kategori, dan mengorganisasikan berbagai konsepsi yang simpang siur menjadi pola-pola yang mudah dipahami. Materi selanjutnya yaitu syarat tulisan ilmiah yang baik. Poin A, komunikatif, harus disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami pembaca, baik dari segi tata bahasa maupun kalimatnya. Poin B, bersifat denotatif dalam penyusunan kata dan kalimat penulisan. Harus dilandasi dengan metode dan sistematika yang teratur agar tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. Poin C, bernalar, artinya sistematis dan terdapat kohesi dan koherensi sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku, diungkapkan secara objektif, dan isi yang dipaparkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. D, ekonomis, maksudnya yaitu kata atau kalimat dalam penulisan suatu karya ilmiah hendaknya diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi. E, berdasarkan landasan teori yang kuat. Maksudnya yaitu tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat ahli terpercaya yang mana teori tersebut telah teruji kebenarannya. Poin F, relevan dengan ilmu tertentu. Maksudnya harus dilandasi dengan ilmu yang relevan karena dalam suatu penulisan karya ilmiah si penulis harus menguasai apa yang akan ditulisnya. G, berdasarkan sumber yang mutakhir, yaitu harus menggunakan landasan teori yang mutakhir yang mana sumber tersebut dapat dijadikan penopang dalam suatu karya. H, dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya sumber-sumber dari karya tersebut baik itu data, buku, kutipan, dan acuan dalam penulisan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menyebutkan sumber-sumber dari mana tulisan tersebut dikutip. I, menggunakan bahasa yang efektif, maksudnya harus disertai dengan kaidah bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditulisnya. J, apa yang dikemukakan oleh penulis dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu tertentu. K, tanpa unsur plagiat, maksudnya harus bebas dari unsur menjiplak karya orang lain berdasarkan pemikiran sendiri yang didapatkan melalui penelitian maupun pengalaman. Dan apabila ada mengutip pendapat orang lain, maka harus disertai dengan sumber kutipannya. Poin L, logis, berarti runtutan dalam penjelasan dari data dan informasi yang didapat sesuai dengan logika suatu pemikiran kebenaran ilmu yang ada. M, objektif, berarti adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. N, sistematis, berarti dalam penyajian data maupun informasi yang didapat dari hasil penelitian atau kalian harus berurutan sesuai dengan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. O, andal, berarti informasi maupun data yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah harus sesuai terbukti kebenarannya.
P. Desain. Maksudnya perlu didahului dengan tahap perencanaan dan perancangan awal terlebih dahulu agar dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat terlaksana sesuai dengan metode dan perancangan yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Q. Akumulatif, yang berarti sumber yang digunakan terpercaya dan terjamin kebenaran serta keberadaannya, yang mana informasi-informasi yang didapat harus dianalisis dan dicari keterkaitannya antara satu dengan lainnya, lalu dihubungkan dengan pendapat penulis dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah berdasarkan pedoman teknik penulisan karya ilmiah. Bagian ini memuat pedoman yang berkaitan dengan sistematika penulisan yang meliputi ukuran kertas, jarak ketikan, penggunaan nomor urut, penyajian tabel dengan gambar, cara menuju kutipan, cara menulis daftar pustaka, sistem paragraf, bahasa karya ilmiah, serta beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ukuran kertas, margin, dan karakter huruf kertas yang digunakan adalah HVS putih ukuran A4 21 x 29,7 cm, minimal 7 gram. Bidang mengartikan menggunakan ukuran 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir atas, kanan, dan bawah. Lampiran 16, pengetikan dimulai dari pinggir kiri, kecuali untuk pengetikan alinea baru dimulai 1 tab dari kiri. Lampiran 17, naskah diketik dengan huruf tipe Times New Roman dan ukuran font 12. 1. Jarak ketikan. A. Jarak 4 spasi. Pengetikan dengan jarak 4 spasi digunakan pada 1. Jarak penulisan setiap bab baru, misalnya bab 1, bab 2 dengan batas bidang pengetikan dari atas. 2. Jarak judul bab dengan teks di bawahnya. B. Jarak 3 spasi. Pengetikan dengan jarak 3 spasi digunakan pada jarak penulisan setiap akhir subbab dan sub-subbab dengan subbab dan atau sub-subbab yang baru berikutnya, atau jarak antara subbab dan atau sub-subbab baru dengan kalimat telah di atasnya. Jarak C. Jarak 2 spasi. Pengetikan dengan 2 spasi digunakan untuk 1. Pengetikan jarak antar alinea, 2. Pengetikan jarak antar baris, 3. Pengetikan jarak antara subjudul dengan baris berikutnya. Jarak 1,5 spasi. Jarak antar buku dalam daftar rujukan. Daftar 1 spasi biasanya digunakan untuk 1. Jarak antar baris dan jarak antar linea pada penulisan jarak. 2. Jarak baris penulisan unsur pada daftar pustaka, judul tabel, judul matriks, judul gambar yang lebih dari 1 baris. 3. Jarak baris pada isi tabel. 4. Keterangan rumus, tabel, matriks, dan gambar. 5. Kutipan panjang langsung. Penggunaan nomor urut. B. Penggunaan nomor urut. A. Nomor urut dengan angka, nomor urut dengan angka Romawi. B. Nomor urut dengan angka Romawi besar. Biasanya digunakan untuk penomoran setiap bab, misalnya bab 1, bab 2, dan seterusnya. C. Nomor urut dengan angka Romawi kecil. Nomor urut dengan angka Romawi kecil digunakan untuk semua penomoran bagian awal sebelum isi yang sebenarnya atau sebelum bab 1 yang dimulai dari halaman pengesahan pembimbing sampai dengan sebelum bab 1. Misalnya untuk halaman perkata, daftar isi, daftar gambar, daftar pustaka, dan sebagainya. D. Nomor urut dengan angka Arab. Penomoran dengan angka Arab digunakan untuk hal-hal berikut ini. A. Penomoran yang menyatakan isi tugas akhir, skripsi, tesis disertai yang sebenarnya yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab akhir dan lampiran-lampiran. Penomoran untuk rincian subjudul bab atau anak subjudul bab atau subbab. Apabila bab atau judul bab tersebut dibagi atas subjudul bab, maka digunakan angka Arab 2 digit dengan menggunakan titik di antara angka Arab tersebut dan titik setelah angka Arab yang terakhir. Jika subjudul bab hendak dirinci menjadi anak subjudul bab, dapat digunakan 2 cara, yaitu 1. Diturunkan menjadi 3 digit, yang kemudian diturunkan lagi menjadi 4 digit dengan membubuhkan tanda titik di antara digit tersebut dan tanpa tanda titik di digit yang terakhir. 2.
tanpa pengembangan dan menambahkan digit baru, tetapi dengan menambah urutan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, namun cara penulisan angka harus dengan konsisten. Menghindari sikap plagiarisme. 1. Sertakan situasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, atau opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Pernyataan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan yang didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnalis, skripsi, atau rekaman audio, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. 2. Catatan berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. 3. Lakukan parafrase. Tulislah yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. 4. Lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. 5. Gunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba dengan aplikasi anti plagiarisme. Tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi ini akan menunjukkan berapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.